Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman level 4, baik 4 Aba, 4 Khalid, dan 4 Salman. Apa kabar semuanya? Bu Amel senantiasa mendoakan semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan atau mereview sedikit materi yang pernah kita pelajari sebelumnya di satu semester akhir ini. Nah, materi yang akan Ibu bahas yaitu materi pendidikan agama Islam, mulai dari bab 5 sampai bab 9 ya. Semoga teman-teman masih ingat materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya karena kita di sini menggunakan Gform, jadi Bu Guru akan sambil membuka Gform ya. Oke, teman-teman, sama seperti teman-teman mengisi mutaba'ah harian online ya. Teman-teman pasti sudah tidak kesulitan lagi kan untuk mengakses Gform ini atau Google Form. Nah, teman-teman cuma mengisi nama lengkap, kemudian kelas wajib diisi, dan password ya. Passwordnya kalau salah harus diulang lagi. Begitupun nanti ketika ujian. Anggap aja ini latihan menghadapi ujian. Jadi teman-teman menghadapi ujian kan harus pakai Gform. Jadi teman-teman kalau misalkan passwordnya salah, teman-teman akan disuruh mengulang untuk mencoba lagi. Itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas soal PAI. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa mengoreksi sendiri. Jadi teman-teman ketika mengerjakan soal di Google Form, teman-teman boleh salin di kertas. Misalnya jawaban teman-teman 1A, ya udah tulis aja 1A. Jadi teman-teman bisa mengoreksi sendiri berapa, teman-teman bisa memprediksi nilai berapa yang akan teman-teman dapatkan pada latihan pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Oke. Nah, Bu Guru di sini memberikan 20 soal, 20 butir soal, dan setiap soal mendapatkan poin 5 jika benar ya. Jadi kalau misalnya benar semua, kalau teman-teman nanti ketika koreksi 1A, misalnya 2B, dan sama jawabannya seperti yang Bu Amel jelaskan, teman-teman tinggal kalikan, betul dikali 5 ya. Misalnya aku betulnya 20, berarti dikali 5 jadi nilainya 100. Atau aku betulnya cuma 18. Nah, 18 dikali 5 jadi 90 gitu ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebuah kabilah atau suku yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditawarkan agama Islam oleh beliau ketika sedang melaksanakan haji adalah, jawabannya A. Suku Khazraj, B. Suku Aus, B. Bani Hasim, D. Bani Israel. Iya, betul. Jawabannya adalah suku Khazraj. Jadi ketika pada saat musim haji ya, Nabi bertemu dengan seorang suku, beberapa suku. Nah, suku itu kemudian Nabi menawarkan untuk masuk agama Islam. Nah, karena suku Khazraj itu sudah tahu, mereka mempercayai bahwa ini adalah akan datang Nabi terakhir yang telah diramalkan oleh orang Yahudi gitu. Jadi mereka masuk ke agama Islam gitu ya. Jadi suku Khazraj itu adalah suku yang ditawarkan oleh Rasulullah untuk masuk agama Islam. Kemudian suku Aus, apa sih suku Aus? Suku Aus itu masih teman atau sekutu dari suku Khazraj. Jadi ketika suku Khazraj itu beberapa orang masuk Islam, tidak ada yang
tidak membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi suku Khazraj dan suku Aus itu membicarakan tentang datangnya Nabi terakhir yang telah diprediksi oleh orang-orang Yahudi sebelumnya, ya. Oke, Bani Israel itu kelompok yang waktu itu dibebaskan, diselamatkan oleh Nabi Musa ketika dalam penindasan Raja Fir'aun, ya, Bani Israel. Oke, yang kedua, masjid pertama yang dibangun oleh kaum muslimin ketika dalam perjalanan hijrah. Nah, masjid apa? A. Masjid Nabawi, B. Masjid Kuba, C. Masjidil Haram, D. Masjidil Aqsa. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Betul banget, yaitu Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun oleh kaum muslimin ketika melakukan perjalanan hijrah. Nah, Masjid Nabawi itu masjid yang dibangun oleh sahabat dan Rasulullah, ya, yang ada di Madinah, ya, kota Madinah. Ya teman-teman, Masjidil Aqsa kita sudah tahu itu adanya di Palestina, ya. Tuh. Oke, nomor 3. Sebelum berganti nama menjadi kota Madinah, dahulunya bernama, dulunya bukan kota Madinah, jadi namanya A. Konstantinopel, B. Yastrib, C. Habasyah, D. Taif. Apa teman-teman? Betul, yaitu B. Yastrib, ya. Jadi dulu namanya bukan kota Madinah, dulu namanya kota Yastrib, ya. Nah, Konstantinopel itu adalah penaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, penaklukan Konstantinopel ini sebelumnya pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah, nanti penaklukan Konstantinopel itu sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan, Masya Allah. Nah, itu di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang kini kita kenal dengan Istanbul, Turki. Gitu, ya. Dulu namanya Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, Turki. Nah, Habasyah itu kota waktu Rasulullah SAW menyuruh beberapa kaum muslimin untuk pergi ke kota Habasyah. Di situ ada raja namanya Raja Habsyi. Raja Habsyi adalah seorang raja Nasrani yang taat gitu, tapi dia baik hati mau menolong kaum muslimin. Nah, Taif itu nama kota, ya. Nah, sampai sekarang namanya Taif, jadi nggak berubah. Oke, lanjut nomor 4. Teman-teman pasti sudah paham nih, seorang sahabat yang tidur dengan berselimut Rasulullah. Nah, tidur di kasur Rasulullah dan menggunakan selimut Rasulullah saat Rasulullah hijrah. Siapa? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman atau Zaid? Abu Bakar? Bukan, ya? Ya, betul, namanya adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah SAW sendiri. Ya, Ali bin Abi Thalib ini sepupu sekaligus menantu, ya. Kalau Abu Bakar. Nah, Abu Bakar adalah sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah, mendampingi Rasulullah mulai dari Rasulullah hijrah Mekah ke Madinah sampai singgah di Gua Sur, ya. Ingat kan kejadiannya pada waktu di Gua Sur itu ada seekor ular. Nah, ular itu keluar dari lubang. Nah, karena Abu Bakar itu takut mengganggu tidurnya Rasul, akhirnya ditutup sama telapak
kakinya Abu Bakar. Akhirnya dipatok itu telapak kakinya Abu Bakar hingga Abu Bakar itu meneteskan air matanya saking tidak tahan sakitnya, menahan sakitnya. Akhirnya tetesan air mata itu mengenai pipi Rasulullah yang ketika itu tidur di pangkuan Abu Bakar gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi kepada engkau?" Abu Bakar kemudian menceritakan dan Rasulullah mengusap telapak kaki Abu Bakar hingga sembuh, hingga tidak ada lagi luka itu ya. Nah, berarti sahabat yang tidur di kasur itu Ali ya, bukan Abu Bakar. Ingat, yang tidur di kasur dan dikira orang kafir Quraisy adalah Rasulullah, yaitu sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Oke. Aduh, yang kelima. Seseorang yang berniat mencari tahu keberadaan Rasulullah dan mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, namun di tengah perjalanan kudanya jatuh tersungkur 2 kali. Teman-teman pasti ingat siapa? Ya, ini ada A. Suraqah, B. Abu Jahal, C. Abu Lahab, D. Sumayyah. Ya. Siapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Suraqah. Ya. Suraqah. Jadi dia sampai tersungkur, jatuh. Nah, Suraqah. Yang B itu Abu Jahal. Abu Jahal paman Rasulullah ya. C. Abu Lahab, juga paman Rasul. D. Sumayyah. Sumayyah itu yang waktu itu menyuruh budaknya untuk membunuh paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Hamzah itu paman Rasulullah yang mendapat julukan oleh Rasulullah itu singa Allah dan Rasulnya, karena saking ketika perang itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu memenangkan perang. Jadi Hamzah adalah orang yang pada waktu itu ditakuti oleh kafir Quraisy karena saking tangguhnya gitu ya. Tuh, tapi Hamzah bin Abdul Muthalib itu wafat ketika jantungnya itu dirobek, kemudian jantungnya dimakan ya sama budak yang disuruh oleh Sumayyah ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Yang dimaksud dengan hijrah adalah hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, betul, jawabannya adalah A. Nomor 6 jawabannya A ya. Tuh. B. Persaudaraan di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bukan ya, bukan pengertian hijrah ya. Peperangan kaum muslimin yang terjadi di Madinah, bukan. Ya, perpindahan Nabi SAW ke Palestina, bukan juga ya. Nah, muhajirin. Nah, masih ingat nggak muhajirin itu apa? Siapa? Nah, muhajirin adalah kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Kalau ansor, kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Ya, waktu itu ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersatukan atau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Jadi kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah disaudarakan dengan kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Oke, selanjutnya Surah Al-Fil diturunkan di kota, di kota apa? Di kota Mekah ya, karena pada waktu itu adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Fil adalah turunnya
penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Nah, Ka'bah itu adanya di Mekah ya, surah Al-Fil. Makanya surah Al-Fil tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah gitu ya. Ada berapa surat Al-Fil? Berapa ayat? Iya, betul sekali, yaitu 5 ayat ya. Oke, nomor 8. Arti ayat di bawah ini adalah tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, itu ayat keberapa? Coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini artinya apa? Ya, yang D, yang melempari mereka dengan batu yang dari tanah yang terbakar ya. Ini adalah arti ayat keempat dari surah Al-Fil yang artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar gitu ya teman-teman. Oke, masih ada 11 nomor lagi. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Fil. Nah, pasti teman-teman udah tahu, yaitu betul sekali B, penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Oke. Yang nomor 10, sejarah penting bagi kaum muslimin yang bersamaan dengan peristiwa penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Ayo, peristiwa penting untuk kaum muslimin, informasi penting yang harus kaum muslimin tahu ya, berkaitan dengan penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya terhadap Ka'bah. Ayo, apa? A, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. B, kemenangan atas Mekah. C, penaklukan Konstantinopel. D, turunnya Al-Quran. Ya, betul sekali, yaitu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah karena terjadinya adanya penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menaklukkan Ka'bah ya, meruntuhkan Ka'bah. Jadi jawabannya adalah A, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman 4 Aba, 4 Khalid, dan 4 Salman masih semangat ya? Teman-teman, kira-kira udah salah berapa nih? Ayo, gak apa-apa ya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengukur kira-kira bab mana yang teman-teman harus mulai gencar lagi belajarnya. Kira-kira, aku kayaknya lupa deh di bab 5 tentang Baiat Aqobah pertama. Nah, teman-teman harus ingat ya. Oke, teman-teman 4 Aba, 4 Khalid, 4 Salman, semangat ya. Walaupun belajar di rumah, tapi tetap harus semangat. Oke, selanjutnya. Aduh, makin banyak nih. Sudah. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini B, kemenangan atas Mekah, bukan ya, itu yang dinamakan Fathu Mekah. C, penaklukan Konstantinopel, bukan. Penaklukan Konstantinopel itu setelah Rasulullah itu wafat, tuh ya. Ya, bukan. Penaklukan Konstantinopel itu bukan di zamannya Rasul ataupun Khulafaur Rasyidin gitu. Turunnya Al-Quran. Ayo, kapan turunnya Al-Quran? Belum lama loh. Betul banget, 17 Ramadan ya. Oke, nomor 11. Oke, tadi Bu Guru ingatkan kembali. Nomor 10 jawabannya
ya. Oke, nomor 10 jawabannya A. Nomor 11. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari akhir yaitu A. Mikail, B. Izrail, C. Israfil, D. Munkar. Malaikat siapa? Malaikat Israfil atau Izrail? Iya, betul, Israfil ya. Kalau malaikat Mikail, bukan Pak Mikail ya. Malaikat Mikail itu bertugas untuk membagikan rezeki ya, yang mengatur hujan, turunnya hujan, itu juga malaikat Mikail ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki ya. Malaikat Izrail, apa Izrail? Pencabut nyawa. Ya, jangan ketukar ya. Israfil meniup sangkakala pada hari akhir, tanda akan terjadinya kiamat. Yang Izrail yaitu apa? Izrail pencabut nyawa. Waduh. Ini dikisahkan juga malaikat Izrail ketika mendatangi atau hendak mencabut kaum muslimin yang solih dengan orang kafir, dia menampakkan yang berbeda ya. Ada yang seram, ada yang menampakkan wajah yang seram. Tapi kalau dia mendatangi orang-orang solih, dia akan menangis. Bahkan ada riwayat yang meriwayatkan bahwa malaikat Izrail tuh menangis ketika mencabut nyawa orang-orang solih. Ya Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang solih ya teman-teman. Nah, malaikat munkar itu penanya orang mati. Nah, itu temannya siapa? Nakir. Nah, jadi ketika di dalam kubur, malaikat munkar bersama malaikat nakir, munkar dan nakir ya. Nomor 12. Oke, tadi nomor 11 jawabannya adalah C ya, teman-teman. Nomor 12. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang malaikat adalah A. Makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Benar. B. Memiliki hawa nafsu. Bukan ya, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. C. Sangat patuh kepada Allah dan tidak pernah sekalipun membantah. Betul ya. D. Menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah. Betul ya. Jadi sifat malaikat itu adalah taat kepada Allah, senantiasa bertasbih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Tuh ya. Nah, jawabannya adalah nomor 12 adalah B, memiliki hawa nafsu. Karena malaikat sejatinya tidak memiliki hawa nafsu. C, nomor 13. Oke. Malaikat ini sangat teliti dalam mencatat amal manusia. Ketika seseorang melakukan suatu amal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapakah? Berarti malaikat ini teliti dalam mencatat amal manusia, mencatat semua amal manusia, tapi mencatat amalan seseorang amalan seseorang apabila seseorang itu melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah malaikat itu? Malaikat pencatat amal buruk berarti ya. Pencatat amal buruk yaitu Atid. Iya, betul ya. Itu adalah malaikat Atid. Tuh. Kalau Raqib pencatat amal baik, kalau Atid pencatat amal buruk. Itu ya teman-teman ya. Malaikat Mikail tadi udah. Itu malaikat Mikail pembagi rezeki ya. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Tugasnya menjaga pintu neraka.
Oke, selanjutnya teman-teman nomor 14. Udah mulai panas ya. Kira-kira aku salah berapa sih Bu Guru ini? Kok aku lupa ya, kayak gini aja. Teman-teman harus lebih semangat belajarnya ya. Masih ada waktu untuk mengejar. Seminggu ini gunakan waktu teman-teman untuk belajar. Oke, nomor 14. Di antara 25 Rasul ada yang termasuk kelompok Rasul Ulul Azmi. Mereka adalah siapa aja? Oke, betul ya. Jawabannya adalah C. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Betul ya. Kalau Bu Guru dulu waktu sekolah ngingetnya disingkat Mimin. M-nya Musa, I-nya Ibrahim, M-nya lagi Muhammad, I-nya lagi Isa, N-nya Nuh. Jadi 5. Ada 5 ya teman-teman ya. Mimin, Musa, terus I-nya yang pertama Ibrahim, M yang kedua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I yang kedua Isa, N-nya Nabi Nuh ya. Oke, 6 soal lagi kita bisa lihat. Nah, jawabannya tadi Bu Guru ingatkan kembali. Nomor 14 C ya teman-teman ya. Oke. Nomor 15. Sebab para rasul memperoleh predikat sebagai ulul azmi. Wah, jadi tidak semua tidak semua nabi dan rasul mendapatkan predikat ulul azmi ya. Nah, kenapa sih 5 tadi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh mendapatkan predikat ulul azmi. Kenapa teman-teman? Apakah karena A. Sebab para rasul memperoleh predikat sebagai ulul azmi adalah apa karena tantangan dan ancaman yang berat dari para rasul, dari para musuhnya? C. Karena kesuksesan dalam menjalankan misi dakwahnya. Atau D. Tekad, semangat, dan ketabahan juga kesabaran yang luar biasa. Iya betul. Jawabannya adalah kenapa 5 nabi dan rasul ini mendapatkan predikat ulul azmi? Karena mereka memiliki tekad, semangat, kesabaran yang luar biasa. Tapi bukan berarti nabi yang lain tidak memiliki ketabahan yang luar biasa. Cuma di 5 ini, pada zaman 5 nabi ini, nabi dan rasul ini, musuh-musuhnya banyak yang bandel ya, jadi sulit sekali dikasih taunya ya. Contohnya kayak Nabi Nuh ya kan, Nabi siapa lagi? Nabi Musa itu menghadapi Firaun ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya, sampai Nabi Muhammad ya itu. Jadi 5 nabi ini memiliki semangat dan ketabahan juga kesabaran yang luar biasa gitu. Oke teman-teman, lanjut ya nomor 16. Oke, sebentar lagi kita bisa tahu berapa poin atau skor yang teman-teman dapatkan setelah latihan GFAM ini. Gampang kan? Oke, nomor 16. Seseorang yang meneruskan ajaran dari nabi sebelumnya dan tidak membawa ajaran baru disebut rasul, nabi, malaikat, atau sufi? Iya betul banget. Jawabannya adalah nabi ya. Kalau nabi itu dia meneruskan ajaran dari nabi sebelumnya dan tidak membawa ajaran baru. Jadi jawabannya nomor 16 adalah B ya. Kalau rasul dia meneruskan dari nabi sebelumnya tapi membawa ajaran baru gitu. Oke ya teman-teman. Oke. Nah, nomor 17 nih. Pasti teman-teman udah tahu ya.
salah satu negeri bersejarah bagi umat muslim karena merupakan negerinya para nabi hingga tanda-tanda akhir zaman seperti turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal di gerbang Lord, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di negeri tersebut. Negeri apa yang dimaksud? Yaitu A. Palestina, B. Andalusia, C. Yastrib, D. Syria. A, B, C, atau D? Ya, betul banget, jawabannya adalah A, yaitu negeri Palestina. Andalusia itu Spanyol ya. Tuh. Namanya Spanyol, sekarang Spanyol. Yastrib, Madinah. Syria, sekarang Suriah. Ya. Oke, berarti jawabannya nomor 17 adalah A. Nomor 18. Anak Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah SAW adalah buah cintanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, putri Rasulullah adalah betul A. Hasan Hussein, B. Zainab, B. Ummu Kulthum, D. Abdullah bin Utsman bin Affan. Iya betul, jawabannya adalah A. Hasan dan Hussein ya. Zainab itu putri Rasulullah, Ummu Kulthum juga putri Rasulullah, Abdullah bin Utsman bin Affan. Nah, dari namanya aja sudah ketahuan ya, Abdullah bin itu adalah dari bahasa Arab, yaitu anak laki-laki. Jadi Abdullah bin Utsman bin Affan berarti Abdullah anak laki-lakinya Utsman bin Affan ya. Tuh ya. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Tuh bintun dari bahasa Arab. Teman-teman masih ingat kan bahasa Arabnya? Oke, nomor 19. Ali bin Abi Thalib. Tunggu sebentar. Berarti tadi nomor 18 jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Oke, nomor 19. Ali bin Abi Thalib telah banyak membela agama Islam dengan keahliannya, yaitu salah satunya adalah menaklukkan musuhnya saat peperangan dengan menggunakan pedang yang dinamakan A. Zulkifli, B. Zulfikri, C. Zulhasmi, D. Zulfikar. Ya, jawabannya adalah D. Zulfikar. Ini A, B, C, D-nya itu nama orang ya, Bu Guru, untuk mengecoh teman-teman aja. Oke, nomor terakhir. Masya Allah, Alhamdulillah, hampir selesai ya teman-teman ya. Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63. Pada 63 tahun, beliau dibunuh oleh seorang dari golongan pembangkang ya, yang bernama A. Abdullah bin Muljam, B. Abu Sufyan bin Harb, C. Ummu Jamil, D. Fairuz dari keluarga Abu Lu'lu'ah. Siapa teman-teman? Iya betul, yaitu Abdullah bin Muljam ya. Jawabannya 20 adalah A ya, 20 jawabannya A. Abu Sufyan bin Harb. Nah, dulu ini seorang tokoh Quraisy, tapi akhirnya dia masuk Islam ya. Ummu Jamil, masih ingat nggak pelajaran kelas 3 Ummu Jamil siapa teman-teman? Ayo. Istrinya Abu Lahab ya, istrinya Abu Lahab. Fairuz dari keluarga Abu Lu'lu'ah. Nah, ini Fairuz ini dari keluarga Fairuz ini adalah seorang budak Persia. Dia juga seorang pembunuh salah satu Khulafaur Rasyidin ya. Yaitu Khulafaur Rasyidin kan adalah khalifahan yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah sepeninggalan setelah Rasulullah wafat. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini 4 Khulafaur Rasyidin, teman-teman wajib tahu nih ya. Nah, Fairuz ini adalah seorang budak dari Persia. Dia dari keluarga Abu Lu'lu'ah. Dia juga seorang pembunuh Khulafaur Rasyidin. Siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Itu ya teman-teman ya. Nah,
kalau pembunuh Ali bin Abi Thalib yaitu Abdullah bin Muljam. Jadi ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah. Kapan? Ketika jadi Ali bin Abi Thalib ini meninggal pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ya. Gitu. Jadi dia meninggal pada waktu subuh. Pada saat itu Rasulullah sudah meramalkan bahwa Ali itu akan terbunuh. Jadi pada waktu itu Rasulullah bilang, sungguh orang yang paling binasa dari umat terdahulu adalah para penyembelih unta, yaitu dari kaum Nabi Soleh. Dan manusia yang paling celaka dari umat ini adalah umat Islam yang akan membunuhmu, wahai Ali. Nah, ketika itu Rasulullah ketika bicara demikian, Rasulullah sambil menunjuk kening Ali bin Abi Thalib. Ternyata prediksi Rasulullah adalah titik pedang yang ditancapkan oleh pembunuh Ali bin Abi Thalib. Gitu teman-teman. Ya, jadi pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu mewarisi kekacauan pada masanya Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan kan Ali bin Abi Thalib itu setelah pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi pada Ali bin Abi Thalib, nah seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya, Ali bin Abi Thalib itu mewarisi kekacauan yang telah terjadi pada zamannya Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Nah, setelah kematian Utsman bin Affan, ada dua kelompok sesat yang bertolak dengan ajaran Islam, yaitu kelompok Khawarij dan Rafidhah. Nah, Rafidhah ini dianggap sesat. Kenapa? Karena mengagungkan Ali, ya, terlalu mengagungkan Ali. Nah, sedangkan suku Khawarij menganggap sesat karena dianggap mengkafirkan suku Khawarij itu dianggap sesat karena mengkafirkan khalifah dan umat muslim. Nah, bahkan mereka menganggap, si suku Khawarij ini menganggap bahwa darah Ali itu halal untuk ditumpahkan. Ya kan? Gitu teman-teman. Nah, si pembunuhnya atau eksekutor Ali bin Abi Thalib adalah tadi Abdullah bin Muljam. Gitu. Kapan? Pada waktu subuh. Jadi ketika menjelang subuh, Ali dengan muka bersinarnya menanti sholat subuh ya, karena dia adalah seorang yang soleh. Dengan wajah bersinar dia bahagia untuk menanti melaksanakan sholat subuh. Namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Muljam menghunuskan pedangnya yang diolesi oleh racun di kening Ali, tepat seperti yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Ali kemudian wafat pada usia 63 tahun di kota Kufah, dimakamkan di kota Kufah. Itu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari pembahasan soal yang telah Bu Guru berikan. Buat teman-teman 4 Abah, 4 Khalid, 4 Salman, jangan patah semangat walaupun cuma belajar di rumah aja. Teman-teman bisa mengukur kira-kira materi mana ya yang harus didalami ya kan. Nah, dari sini teman-teman bisa, aku salah berapa ya. Nah, benar cara menghitungnya adalah benar dikali 5. Oke? Gitu ya, benar dikali 5. Tuh, gak usah sedih, masih ada waktu untuk mengejar. Itu ya teman-teman ya, gak usah sedih. Nah teman-teman kalau misalkan boleh bertanya, kayaknya Bu Amel tadi videonya kurang jelas deh atau lupa, teman-teman boleh bertanya kepada Bu Guru, boleh bertanya kepada Bu Maya atau Bu Risma. Oke teman-teman ya, atau mau kontak Bu Guru juga gak apa-apa, Bu Guru akan jelaskan dengan senang hati. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf.
Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.